Saya hanya mendengar seperti lemparan kecil ya yang berada di depan saya ini. Tapi karena mungkin aku pakai rekamannya di sini, ini mungkin kurang sensitif, kurang mendengar atau seperti apa. Tapi aku mendengar seperti lemparan 2 kali di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat VRK dimanapun yang sedang berada. Dan teman-teman, kita kembali lagi ya di video Explore VRK. Kali ini VRK masih berada di sekitar Jawa Timur. Dan pada malam hari ini saya cukup tertarik ya dengan keberadaan sebuah bangunan yang terbengkalai. Dan bangunan ini konon dulunya ini adalah sebuah bengkel. Ya, sebuah bengkel, dan bengkelnya tutup. Sempat disewakan beberapa kali, namun sang penyewa tidak bertahan lama ya di tempat ini dan meninggalkan tempat ini gitu loh. Konon juga sih bangunan ini dimiliki oleh salah satu anggota keluarga bupati ya di Jawa Timur. Saya nggak sebut bupati mana, tapi yang pasti seperti itu. Teman-teman, aku cukup penasaran, aku cukup semangat ya dengan lokasi ini karena ya kalau aku perhatiin, wah tempatnya lumayan creepy nih guys. Seperti apa? Video selanjutnya langsung saja kita eksekusi explore. Teman-teman, dan ini adalah bekas bengkel yang disebut-sebut bengkel berhantu. Letaknya persis di pinggir jalan raya. Namun dari cerita-cerita yang aku dapatkan ya, tempat ini merupakan salah satu tempat ya yang lumayan ditakuti juga, apalagi dimasuki malam hari. Kali ini VRK masih berada di sekitar Jawa Timur teman-teman, dan kita akan eksplor ya sebuah bekas bengkel yang terbengkalai, yang konon bengkel ini dulunya ya, yang konon bengkel ini dulunya dimiliki oleh anggota keluarga bupati. Ya, saya sebut ya, anggota keluarga bupati, namun saya tidak sebut. Saya eksplor lokasi ini di mana. Wow, kondisinya bener-bener bikin geriang-geriang ini teman-teman. Lumayan membuat merinding juga ya, meskipun ini lokasinya persis di pinggir jalan raya, tapi dengan kondisi yang seperti ini ya. Ini sebelahnya, ini seperti belantara guys, serius. Ini malah seperti hutan gitu loh. Tanahnya sangat luas ya, karena ini adalah bengkel mobil dulunya. Dan ini bangunan utamanya. Kita akan coba explore teman-teman. Wow, bagian depannya seperti ini ya. Aku nggak tahu ya, ini masuk lewat mana. Kita coba lewat sini teman-teman. Jadi keberadaan bengkel ini sudah terbengkalai di angka 15 tahun lebih teman-teman. Bisa dibayangkan ya, bangunan yang sudah berusia, suatu lokasi yang sudah tidak digunakan lagi selama 15 tahun itu seperti apa. Kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Bahkan bangunan intinya, beberapa materialnya udah mulai rusak gitu ya. Bisa dibilang ini adalah aset tertinggal dari keluarga besar seorang bupati Jawa Timur ya. Saya tidak sebut kotanya ini di mana ya teman-teman. Disebut-sebut sebagai bengkel yang lumayan ditakuti, yang lumayan disegani untuk dimasuki pada malam hari. Ini dari cerita yang gue dapatkan sampai ke belakang sana ya. Cuma aku belum tahu kebenarannya seperti apa ya. Saya itu kalau mendapatkan lokasi, seringnya itu langsung masuk saja ya, karena saya setelah ini juga harus berpindah tempat lagi gitu ya teman ya. Jadi
Dalam satu malam saya bisa explore 3-4 lokasi. Nah itu ya, kita mengejar waktu juga. Walah, kondisinya yo bikin geriang-geriang ini. Kita coba masuk lewat sini. Ini ada pintu seng yang terbuka ya. Ini bangunan intinya sepertinya. Ush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, teman, aku menduga tempat ini sudah terbengkalai lebih dari 15 tahun ya. Kenapa? Dilihat dari atasnya ya. Nah ini plafonnya, ini plafon bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah zaman dulu banget ya. Dengan model yang seperti ini. Nah, bisa saya syuting lebih dekat ya. Nah, model-model yang seperti ini tuh adalah tipikal bangunan-bangunan dengan model lama. Klodun. Apakah ada orang di sini? Sebentar teman, aku takutnya ada orang di sini. Serius, Rek? Wih, di sini masih ada propertinya ternyata ya. Wis, serius. Masuk bangunan ini ya. Aku mulai mengkorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di pinggir jalan ya, tapi membuat aku mengkorok ini bangunan. Kita coba masuk sini. Walah. Wow. Di bagian sini ada 2 buah kamar mandi ya. Dan ini bangunan utamanya, teman. Masih ada TV-nya juga ternyata, guys. Wow. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kalau aku perhatikan ya, dari lemarinya yang seperti ini tuh lemari-lemari yang dimiliki oleh orang-orang kaya pada zaman dulu ya. Seperti ini teman. Ini hanya tertinggal beberapa boneka saja ya. Wow, apaan ini guys? Di sini ada TV-TV yang sudah mulai terpecah belah yang seperti itu dan beberapa set kursi ya. Ini tabungnya teman, tabung televisinya ya. Televisi tabung pada zaman dulu. Kemudian di sini ada sofanya ya. Walau ini masih melenuk-melenuk, empuk enggak ini? Waduh. Sebenarnya ini masih melenuk-melenuk ya. Masih empuk ini, tapi udah kotor guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, meja bundar. Kemudian di samping kanan kita ini ada satu ruangan lagi, teman-teman. Sepertinya ini dulu tempat tidur ya, tapi udah hancur ini. Nah ini ada meja komputernya ya, meja kerjanya juga di sini. Bisa diperhatikan bagian bawah kita ya. Ini tuh sudah termasuki air hujan semuanya gitu loh. Wow. Sofanya masih melenuk-melenuk. Kemudian di sini juga ya. Wah, ini masih empuk banget ini guys. Disebut bekas bengkel yang angker ya, karena penampilannya saja dari luar ini hampir tidak kelihatan ini bangunannya, teman. Betul-betul bangunan ini seperti terkubur ya, seperti terselimuti gitu loh, daun-daun tumbuhan yang berada di luar situ. Iki wis jempalik gitu.
Sofa ini jempalik sing jempalik no yo sopo lah yo. Aduh guys. Ini mungkin bisa kita berdirikan lagi ya. Bisa nggak sih ini? Kuat nggak tanganku guys? Bisa ternyata guys. Duh. Seperti ini yo. Kemudian ini mungkin bisa digeser-geser ini mejanya ya. Seperti ini. Biar kelihatan sedikit tertata. Nah, di sini ada foto, teman. Aku yakin ya ini pemilik bengkel dulunya gitu loh. Foto keluarga yang bahagia itu ya, serius. Kemudian di bagian sini ada televisi juga yang sudah banyak sekali diselimuti oleh itu ya, serangga-serangga yang seperti itu. Udah tercopot juga. Tapi kenapa kursinya bisa ke sini ya? Sofanya ini maksudku. Ini coba kita jejak aja, teman. Bisa nggak ya? Udah ya. Oke, teman-teman. Bisa kita lihat yo. Kondisi ruang tamunya. Ini letak sofanya sudah sedikit aku benerin gitu loh. Biar enak dilihat gitu loh. Biar yang berada di bangunan ini juga kerasan gitu loh. Tak berano. Kita belum masuk ke ruangan sini yo. Wow. Saya perhatikan ada meja jati tua di situ. Dilihat dari lengkungan kacanya ya, yang melengkung seperti ini tuh, ini ciri khas ya bangunan-bangunan tempo dulu. Bangunan-bangunan yang memiliki furniture klasik gitu loh maksudku ya. Karena bangunannya sendiri di beberapa bagian seperti pintu ya, yang di sana itu melengkung gitu loh. Kesan klasiknya dapat banget ya guys ya. Seperti ini. Wow. Sini sudah hancur semuanya tapi ya sayang banget. Saya perhatikan ada beberapa foto juga di bawah situ. Walah, ada sempak anak-anak juga ya. Kemudian di sini ada apaan ya? CD materi pembelajaran sertifikasi keagenan asuransi jiwa. Aduh, apaan itu ya? Nggak mudeng aku. Kita berada di ruangan tengah dari bangunan inti bengkel yang terbengkalai ini ya. Ternyata selain bengkel, di sini tuh dulu juga digunakan sebagai tempat tinggal ya. Terbukti ada beberapa kamar dan ruang tamu yang menurut aku ya di zaman itu ini ruang tamu yang eksklusif gitu ya bosku. Mantap banget. Wah, jamnya masih ada ya di atas sana. Serius ya, bangunan ini Kak, kalau dari luar itu benar-benar udah nggak terlihat teman, seperti nggak terlihat ya, karena di depannya itu ada pagar besinya juga gitu loh. Nggak menyangka kalau di dalamnya sini ternyata ada bangunan yang seperti ini gitu loh. Kalau dianggap serem sih juga masuk akal ya, karena kondisinya seperti ini gitu loh. Oke, kita lanjut eksplor saja. Ini ya, dua pintu yang saya maksud cukup klasik ya, dengan model yang berlengkung-lengkung seperti ini, dan saya belum masuk ya ke satu ruangan sini. Wow, ternyata di sini adalah ruang dapurnya teman-teman. Loh, kemudian di sini ada satu kamar lagi ternyata ya. Satu kamar tidur di sini. Plafonnya udah ambrol juga ya. Itu ada foto artis juga. Wah, ini kepingan CD-nya gede banget ya. Serius ya, saya baru melihat ya ada kepingan CD yang segini gede nih gitu loh. Ini benar-benar besar loh rek.
Serius. Wow. Ini bagian dapurnya kondisinya udah hancur lebur yang seperti ini ya. Material-material yang berada di atas seperti pelafon udah pada berjatuhan. Aku nggak tahu juga kenapa tempat-tempatnya terbengkalai ya. Segala sesuatunya itu pasti berantakan. Kursinya jempalik dan lain sebagainya gitu loh. Walah, seperti ini guys. Bagian dapurnya ya. Ini ada airnya karena ini ada air hujan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah penghuni bangunan ini yang mau berinteraksi dengan saya? Saya masuk bangunan ini awal ya mengkorok, tapi sejauh ini aku belum mendapatkan sesuatu yang membuat aku terkaget gitu ya. Walah, udah hancur ini rek. Ini habis hujan teman ya, jadi bisa dilihat air-airnya masih menetes. Saya eksplor lokasi ini benar-benar habis hujan. Di sini ada ruang toilet. Di bagian belakang rumah ini ternyata ada beberapa ruangan lagi ya, yang kalau saya perhatikan ini bisa jadi ruangan para karyawannya dulu. Loh, di sini ada gazebo yang terbengkalai juga rek. Nah seperti itu bosku. Loh, bangunan ini ternyata besar ya, nyampe ke belakang sini dan aku nggak mengira gitu loh. Wow, mantap. Banyak kursi-kursi dari akar rotan ya yang seperti itu bosku. Ini jumlahnya banyak banget ya. Kalau aku hitung dari awal aku ngevlog, aku melihatnya astagfirullah. Saya kok seperti ada suara. Bener-bener ya, bangunan ini kalau dari luar tidak kelihatan. Di sini saja ya, gazebo ini itu atasnya udah tertutup teman dengan ini pohon-pohon yang menjuntai ke atas. Kok menjuntai ya, menjuntai kan ke bawah gitu loh. Yang tumbuh ke atas seperti itu loh. Di situ ada gori juga ya, kayak lodeh-lodeh ya toh. Rupanya di sini hanya beberapa ruangan ya yang menyimpan barang-barang bekas ya. Teman-teman. Padahal bangunan ini ya masih menyimpan banyak sekali properti-properti yang seperti itu. Kita sudah berada di bagian paling belakang ya dari bangunan ini. Walah, dan ini gazebonya ya. Mantap rek. Serius. Tapi ya, seperti yang udah aku bilang, bagian atasnya itu sudah diselimuti, ditutupi oleh dedaunan yang seperti itu gitu loh. Jadi ini kalau dari luar ini benar-benar bangunan nggak kelihatan guys. Walah, mantap banget ini serius. Mana ini? Wah, ini langsung ke depan ya. Pintu kita masuk tadi. Kita coba stay camp di sini dulu teman, untuk beberapa saat ya. Sebentar, aku cukup tertarik ya. Aduh ya Allah. Teman-teman, saya sepertinya kok cukup tertarik ya untuk beberapa saat saya berada di gazebo bagian belakang sendiri ya dari bangunan ini gitu loh.
Sepertinya sih keren ya kalau saya duduk-duduk sebentar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memasuki bangunan inti tadi ya, itu memang aku langsung mengkorok saja masuk ke bangunan ini ya, terutama ke bangunan intinya. Aku nggak tahu kenapa. Biasanya kalau aku sudah seperti itu, biasanya ya, memang energi yang tersimpan di tempat ini tuh lumayan besar. Kalau tempat ini disebut sebagai tempat ya, ataupun bangunan bekas bengkel yang menakutkan, yang angker, yang beberapa orang menyebutnya nggak berani gitu ya untuk masuk malam-malam. Meskipun ya ini bangunan berada persis di pinggir jalan raya, sepertinya juga masuk akal gitu loh. Karena hampir keseluruhan ya bangunan ini teman ya, ini sudah dipenuhi dengan pohon-pohon yang tinggi dan juga belukar-belukar yang menurut aku lebat gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang mau berinteraksi? Adakah yang mau mendekat? Padahal ini tempatnya di pinggir jalan raya. Tapi nggak bisa bohong juga ya, tempat ini bikin merinding loh. Astagfirullahaladzim. Beberapa orang menyebut ya, kalau tokek itu bunyi, itu salah satu petanda bahwasanya ada sesuatu yang mungkin berada di sekitar kita. Mungkin ada benarnya juga ya, karena yang namanya makhluk selain kita, ada di sisi lain itu makhluk-makhluk yang lain. Ada benarnya juga ya. Tapi adakah yang bisa hadir di sini yang saya tunggu, sing tak enten-teni gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat-tempat yang seperti ini tuh ya, tempat-tempat yang seperti ini tuh adalah tempat-tempat yang aku sebut sebagai tempat yang mubazir ya. Tidak ada fungsi, tidak ada guna. Mungkin dari sekian banyak yang berada di tempat ini ya, yang berkaitan dengan bangunannya mungkin hanya sedikit saja yang berfungsi. Contohnya seperti ini ya, gazebo sedikit berfungsi gitu ya, untuk berteduh kalau hujan gitu loh. Selebihnya ya nggak ada manfaatnya ya. Orang masuk jarang begitu loh. Aku makin merinding ya berada di sini. Aku sayangnya nggak bawa dupa ya. Saya hanya mendengar seperti lemparan kecil ya yang berada di depan saya ini. Tapi karena mungkin aku pakai rekamannya di sini,
Ini mungkin kurang sensitif, kurang mendengar atau seperti apa. Tapi aku mendengar seperti lemparan 2 kali di situ. Adakah yang ingin berbincang-bincang dengan saya? Yang ingin ngomong, yang ingin curhat, yang ingin apapun dengan saya? Kalau toh tidak bisa berbicara, tidak bisa nangis, bisa juga ya dengan suara-suara yang mungkin kalian sanggup lakukan. Sepertinya juga percuma ya. Aku berteriak-teriak gitu. Tapi memang hanya beberapa suara ya yang selama aku di sini dengarkan. Dari sebelah kanan saya ada semacam benda jatuh ya 2 kali. Aku nggak tahu apakah itu ranting pohon. Tapi itu jelas banget suara di samping kanan saya. Oke, kita cukup saja teman. Durasi waktu juga ya. Aku pikir tempat ini bagian paling belakang. Aku sih berharap gitu loh. Tempat ini memberikan sesuatu yang membuat aku itu sok njegrak gitu loh. Sok njegrak gitu guys. Tapi belum ya. Hanya suara kecil saja yang saya dengarkan dari arah kanan saya ini. Tapi nggak tahu apakah itu ranting pohon yang jatuh. Ada suara cetuk di bagian belakang saya, pojokan. Atau mungkin suara kodok. Oke, kita udahi saja guys. Teman-teman, demikian tadi explore kita di sebuah bekas bengkel yang konon katanya menakutkan begitu ya. Dan dari cerita-cerita yang saya dapatkan, bangunan ini dimiliki oleh seorang anggota dari keluarga bupati ya di Jawa Timur. Aku gak sebut beliau siapa begitu. Namun keberadaan tempat ini sudah terbengkalai belasan tahun. Astagfirullahaladzim, kaget aku. Kaget ya. Ada suara-suara ternyata sepatuku dewe. Parah ini ya. Aduh, jadi udah seperti ini loh. Bagian atasnya ya. Jadi bagian atasnya itu seperti itu. Teman-teman, saya langsung saja mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.